Cappadocia Anatolian Plateau, sebuah videobook catatan geowisata Isjulladi Bakri, bagian pertama tentang geowisata dan geologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Di Turki, objek-objek wisata alam yang pembentukannya tidak lepas dari peristiwa geologi merupakan daya tarik utama selain arkeologi dan sejarah. Tahun 2019, negara ini berhasil menarik 51 juta wisatawan mancanegara dan mengantongi pendapatan sekitar 34,5 miliar US dollar hanya dari sektor pariwisata. Pada tahun yang sama, Indonesia hanya mampu menarik 16,1 juta wisatawan dengan pendapatan 18,4 miliar US dollar. Berikut ini merupakan catatan perjalanan geowisata ke Cappadocia yang merupakan bagian dari Anatolian Plateau di Turki itu, dan tentu saja lengkap dengan cerita objek-objek ikutan yang menarik tentang arkeologi, sejarah, kuliner, teknologi primitif, serta kebijakan energinya. Semoga cukup inspiratif dan berguna bagi pengembangan pariwisata, khususnya geowisata di Indonesia, insya Allah. Berikut ini menunjukkan di mana lokasi Cappadocia itu. Dilihat dari Google Earth View. Sekarang kita bahas mengenai geowisata. Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang wajib dikunjungi versi Lonely Planet's Best in Travel 2019. Tahun 2017, pariwisata merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua, mengalahkan sektor migas yang menempati urutan ketiga. Itu pun tanpa menghitung importnya. Bahkan di tahun 2018 dan 2019, pariwisata menempati urutan pertama penyumbang devisa terbesar. Objek wisata alam seperti gunung berapi, laut, dan pantai Pulau Karang, gua-gua kapur, khas topografi, dan lain-lain yang khas unik jarang dijumpai di negara-negara lain merupakan salah satu potensi andalan kita. Itu semua tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi dalam pembentukannya. Geowisata merupakan peluang yang masih perlu kita gali dan promosikan secara intensif. Kenapa? Karena begitu objek geowisata alam ini dibuka, industri pariwisata lain seperti sejarah, budaya, kerajinan, kuliner, hotel, dan lain-lain juga akan ikut berkembang. Memang sih dibutuhkan jiwa geopreneur untuk pengembangannya. Pada bulan April tahun 2013, penulis pernah menyusuri desa-desa pelosok di Turki, tepatnya di Cappadocia, yang juga merupakan andalan wisata alam mereka dengan dipandu oleh pemandu wisata seorang ahli geologi wanita yang tidak muda lagi. Beliau pensiunan pegawai pemerintah. Penjelasannya sangat gamblang, dengan narasi yang apik, gampang dicerna,
bahkan oleh siapapun tanpa harus mengerti geologi. Kapadosia, orang Turki menyebutnya Kapadokia, merupakan wilayah yang sangat menakjubkan baik secara geologi, arkeologi, maupun sejarah. Terletak di sentral Anatolia, Turki. Wilayah ini bisa dicapai sekitar 1,5 jam penerbangan plus 1 jam perjalanan darat atau 7 jam dengan menumpang bus dari Istanbul. Wilayah ini termasuk bagian dari Anatolian Plateau yang merupakan dataran tinggi luas yang terbentuk akibat erosi dan sedimentasi. Sekarang tentang geologi. Sejarah geologi Kapadosia merupakan endapan material vulkanik yang tebal hasil letusan-letusan gunung berapi sejak 14 juta tahun yang lalu, yaitu periode Neogene sampai Quaternary pada skala waktu geologi. Letusan terakhir terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu atau akhir Pleistosen pada skala waktu geologi. Endapan material vulkanik inilah yang membentuk Anatolian Plateau. Plateau atau dataran luas yang letaknya di tengah pertemuan lempeng-lempeng tektonik benua Eurasia, Arabia, Afrika, dan Eurasia ini kemudian mengalami kerusan atau tererosi baik oleh air permukaan, sungai, salju yang mencair, maupun angin yang akhirnya membentuk morfologi yang unik berupa bukit-bukit kecil berbentuk kerucut-kerucut atau tugu-tugu dengan tudung di bagian atas seperti kepala jamur. Plato ini terkurung oleh adanya dua deretan pegunungan, yaitu Pegunungan Pontic di sebelah utara sepanjang pantai Laut Hitam atau Black Sea, dan deretan Pegunungan Taurus di sebelah selatan sepanjang pantai Laut Tengah atau Mediterranean, yang bertemu menyatu di ujung timurnya, di mana terdapat Gunung Ararat yang merupakan puncak tertinggi di Turki. Ada dua buah gunung api purba yang sudah tidak aktif lagi, yaitu Gunung Erciyes dan Gunung Hasan, yang endapan material vulkaniknya membentuk morfologi pemandangan alam yang spektakuler tersebut. Selain itu, ada tufa piroklastik yang diendapkan dari udara karena letusan gunung api. Material vulkanik tersebut juga diendapkan di danau-danau sebagai lapisan vulkanik plastik. Juga lava basalt yang lebih masif. Lava basalt inilah yang membentuk tudung-tudung bukit jamur itu. Dalam geologi, bukit-bukit jamur ini disebut pinnacles. Di Indonesia, walaupun tidak begitu luas, bukit-bukit jamur akibat erosi ini juga ada, yaitu di daerah Gresik, Jawa Timur. Sisa-sisa tudung kepala jamur lava basalt ini terbentuk karena mempunyai kekerasan atau kepadatan yang berbeda dengan lapisan tufa di bawahnya. Bukit jamur bisa juga terbentuk karena perbedaan komposisi mineral, atau bisa juga dulunya merupakan koloni karang laut atau reef. Video berikut adalah penampakan Gunung Erciyes dan Gunung Hasan serta proses pembentukan bukit jamur atau pinnacles itu. Video ini menunjukkan Gunung Erciyes dan Gunung Hasan yang merupakan gunung api tua yang sudah tidak aktif
serta bagaimana proses terbentuknya bukit jamur atau pinnacles. Itulah Kapadosia yang merupakan bagian dari Anatolian Plateau, objek geowisata, wisata alam yang sangat menakjubkan, di mana proses pembentukannya tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi masa lalu, terutama akibat aktivitas vulkanik purba, yaitu Gunung Erciyes dan Gunung Hasan. Geomorfologi atau bentukan bentang alam yang unik itu juga sangat berpengaruh pada perkembangan budaya kehidupan masa lalu wilayah ini. Arkeologi dan perkembangan sejarah yang sangat menarik ini akan kita ulas pada bagian kedua. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi channel YouTube Isjuliadi Bakri atau ketuk atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.